Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik dan menonton video kali ini. Kami mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Bandung, program studi Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas angkatan 2017 akan mempresentasikan tentang hood ventilasi system. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berpartisipasi dalam pembuatan video kali ini. Rekan saya yang pertama yaitu Dwi Maritawati dengan NIM 012171009, kemudian Zainabun dengan NIM 012171005, ada saya sendiri Raffi Doherani dengan NIM 012171009, kemudian ada rekan saya Fiska Aldona dengan NIM 012171012, kemudian ada M. Agazi Algifari dengan NIM 012171025, kemudian ada Rizky Adi dengan NIM 012171026, kemudian ada Putri Rohma dengan NIM 012171027 dan Linda Ardiana dengan NIM 012171028, dan yang terakhir rekan saya Trisno Setiawan dengan NIM 012171039. Baik, kita akan langsung masuk ke hood ventilasi system. Sebelum kita mengenal lebih jauh, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang fungsi utama dan fungsi lainnya dari hood ventilasi system. Fungsi utama dari hood ventilasi system adalah untuk menangkap uap air dari penguapan yang dihasilkan di dryer dan mengeluarkannya dari sistem. Selain itu, hood ventilasi system juga memiliki fungsi lainnya seperti untuk mengontrol lingkungan pengeringan, menstabilkan kertas untuk memaksimumkan mesin efisiensi, kemudian melindungi peralatan mesin, mengoptimumkan efisiensi energi, dan membuat kondisi area kerja di sekitar mesin lebih baik dan nyaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran udara di dalam hood ventilation system. Uap air yang menguap akan ditangkap oleh udara yang disemprotkan di pocket ventilator, kemudian dibawa oleh aliran udara yang dihisap oleh exhaust fan. Untuk menyeimbangkan kecepatan penguapan di setiap grup dryer, perlu diatur valve sealing, FS dan BS, yang ada di langit-langit hood. Kemudian, untuk udara kering yang disuplai di daerah pocket ventilator, distribusinya harus benar dan tepat. Kenapa? Agar humidity di area dekat dengan kertas pada level yang benar, karena inilah faktor penentu terjadinya penguapan. Area di atas dryer silinder atau di bagian atas dalam hood juga harus diatur humidity-nya, agar tidak terjadi kondensasi. Untuk itu, udara kering yang disemprotkan perlu diatur temperaturnya agar tetap tinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai zero level. Zero level merupakan batas antara udara kering dan basah yang ada di proses pengeringan kertas atau proses penguapan air yang terjadi di dryer. Zero level ini dijaga agar proses penguapan air tersebut berlangsung secara optimal. Ketinggiannya juga telah diatur sebelum kertas meninggalkan nip antara kanvas dan silinder dryer. Proses ini, tekanan uap air di dalam kertas harus lebih tinggi daripada tekanan uap air di pocket untuk memudahkan proses pentransferan udara. Akibat penguapan, maka tekanan di dalam hood juga menjadi lebih besar. Selain itu, apabila jumlah udara kering yang disuplai menjadi lebih sedikit daripada jumlah udara kering yang dikeluarkan. Nah, gabungan dua proses inilah yang disebut sebagai zero level, di mana terjadi perbedaan tekanan di titik tertentu adalah 0. Lalu bagaimana jika tinggi dari zero level ini lebih rendah atau lebih tinggi? Nah, apabila lebih rendah, itu menandakan bahwa terlalu banyak udara kering sehingga akan membuat kertas menjadi mengkerut. Hal ini tentunya dihindari. Selain itu, apabila terlalu tinggi, hal ini menandakan bahwa terlalu banyak udara basah. Hal ini juga dihindari karena akan mengakibatkan kertas menjadi lebih basah dan mengakibatkan putusnya kertas di proses dryer. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan panas di hood ventilation system. Ya, seperti kita tahu ya, dimana di setiap penggunaan hood itu pasti ada sebuah ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa udara panas yang telah digunakan untuk mengeringkan sebuah kertas. Nah, di sini ada beberapa komponen dari hood ventilasi system, yaitu ada exhaust fan, di atasnya ada pipa-pipa kecil, kemudian di situ ada heat exchanger juga, dan kemudian ada komponen lain yaitu ada
make up air fan juga, yaitu sama seperti exhaust fan sebenarnya, cuma beda fungsinya. Nah, di sini pertama itu udara panasnya yang ada di dalam hood itu akan dihisap oleh exhaust fan. Jadi udara panasnya dihisap, kemudian udara itu akan masuk melalui susunan pipa-pipa kecil yang ada di bagian hood ventilasi sistem ini. Nah, jika jumlah udara panasnya itu jika pipanya itu banyak kotorannya atau ada yang menyumbat-nyumbat, maka jumlah udara panas yang disedot atau yang dihisap oleh exhaust fan tersebut itu akan berkurang karena terhalang oleh kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa. Untuk itu pastikan untuk cleaning membersihkan pipa-pipa itu supaya udara panas yang dihisapnya itu bisa maksimal. Oke, kemudian udara panasnya tersebut akan mentransfer panas ke pipa sehingga pipanya tuh menjadi panas. Nah, di sini ada transfer panas dari udara panas ke si pipa ini. Nah, ini ada catatan lagi, jika pipanya itu ada kotorannya, di lapisan pipanya itu ada kotorannya, maka transfer panas yang dilakukan atau yang diserap itu menjadi tidak maksimal. Mesin itu ada shutdown yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di setiap bagian mesin. Nah, kemudian setelah panasnya itu menyerap di pipa-pipa itu, maka udara dinginnya itu akan dihisap oleh make up air fan. Nah, jadi make up air fan ini dia udara dinginnya akan dipanaskan lagi untuk kembali digunakan ke dalam hood kembali. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi di sini udara dinginnya akan disedot, nah kemudian dia akan melewati heat exchanger. Ada bagian heat exchanger yaitu dimana steam atau ada plat metal itu kemudian disuplai oleh steam sehingga plat metal tersebut akan menjadi panas. Nah, ketika udaranya itu dilewatkan ke dalam plat metal heat exchanger tersebut, maka di situ akan terjadi transfer panas juga sehingga udara yang melewati tersebut menjadi panas udaranya. Nah, di sini ada catatan juga di mana ketika misalnya di plat heat exchanger-nya itu banyak debunya, maka transfer panasnya itu tidak efisien gitu loh. Nah, makanya di sini patut diperhatikan. Nah, kemudian setelah melewati heat exchanger, maka dia akan disuplai kembali ke dalam hood. Nah, lalu next, kemudian sisa panasnya, jadi setelah panasnya itu kan tadi ada yang setelah exhaust fan masuk ke pipa-pipa, udara dinginnya disedot oleh make up air fan. Nah, sisa panasnya itu dimanfaatkan kembali untuk memanaskan sebuah fresh water. Jadi di sini ada jalur fresh water yang kemudian akan dipanaskan dengan menggunakan sisa-sisa steam, sisa-sisa panas sehingga membuat airnya itu akan menjadi panas. Nah, ini salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan steam di dalam hood. Di sini hood ventilasi system ya. Jadi steam yang dibuangnya itu tidak sia-sia gitu loh. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga steam yang dibuang itu menjadi steam yang panasnya itu sudah tidak terlalu tinggi lagi karena sisa-sisa panasnya itu sudah dimanfaatkan semua. Di dalam hood ventilation system ini dilengkapi dengan yang namanya hood lifting system. Nah, hood lifting system ini bertujuan untuk menjaga hood balance dan mempermudah akses ke dryer di saat break dan proses maintenance. Lalu, pada hood lifting system ini terdapat yang namanya hood door atau pintu hood. Untuk naik dan turun, hood door biasanya dilengkapi dengan yang namanya electric lift motor, worm gear, wire drum, steel cable, dan palay, serta emergency mechanical stop.
Nah, untuk menaikkan dan menurunkan hood door biasanya menggunakan push button. Di saat kertas putus, hood door akan naik secara otomatis. Hood door harus selalu dalam kondisi tertutup untuk menghindari terjadinya leakage atau udara masuk. Apabila hood door terbuka, maka hal itu akan berpengaruh terhadap proses pemanasan di dryer dan posisi zero level control. Di dalam hood ventilation system, kita juga perlu tahu mengenai safety di hood system. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan bekal untuk kita ketika menghadapi suatu bahaya dan kondisi darurat. Misalnya, sebagai contoh apabila terjadi kebakaran. Nah, dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran, biasanya PM hood ini dilengkapi dengan sistem pemadam api yaitu sprinkler shower yang bekerja secara otomatis. Selama operasional, diharapkan suplai air ke sprinkler system harus selalu ada dan manual valve harus selalu terbuka. Shower pemadam tambahan yang dioperasikan secara manual akan sangat membantu untuk mengantisipasi bila nozzle sprinkler tidak pecah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila terjadi suatu kebakaran di dalam hood. Di antaranya yaitu: pertama, matikan semua blower suplai udara ke dalam hood. Kedua, matikan semua hood exhaust fan. Ketiga, biarkan drive tetap running dengan speed normal supaya tidak terjadi konsentrasi panas di satu titik, karena hal itu bisa merusak kanvas dan equipment. Keempat, buka shower pemadam tambahan jika ada. Dan yang terakhir, gunakan hidran untuk memadamkan api.